وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فتاح يا عليم، افتح أبواب قلوبنا بنور معرفتك، وأخرج علينا من ظلمات الجهل والوهم إلى نور الفهم والعلم، وافتح علينا أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين المتأخرين، وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أهلنا وأولادنا وذريتنا، وسلم جماعتنا وبخصوص جماعة مسجد الأسوة من آفات الدنيا والآخرة، ولا تسلك وقتنا إيماننا، ولا تسلط علينا من لا يخافنا ولا يرحمنا، وارزقنا خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك شفاء عاجلا وصحة تامة لنا ولا سيما جماعة الأسوة. اشفنا يا شافي، اشفكم يا شافي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك يا الله، شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat pengurus Masjid Al-Uswah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Uswah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajah di Masjid Al-Uswah yang kita hormati ini. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Ibu yang dengan tulus, serius, sungguh-sungguh belajar ilmu Islam. Saya berdoa semoga semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Amin. Badan sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian ilmu fikih dari kitab Matan Takrim halaman 96. Silakan Ustaz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi suratul Qasas. Wa idza halafa alla yata'a zawjatan mutlaqan tazid ala arba'ati ashhurin fa huwa muhrim. Dan apabila seseorang bersumpah bahwa ia tidak akan mengawini kepada istrinya dengan mutlak atau pada masa yang melebihi atas 4 bulan, maka dia itu orang yang tergila. Wa yajru lahu in sa'ala dzalika arba'ati ashhur. Dan ditangguhkan kepada suaminya jika istrinya minta tangguhan itu selama 4 bulan. Kemudian dia harus memilih antara kembali menggauli istrinya serta membayar kifarat atau menjatuhkan tolak. Fa'idin tanah tolak alaihi halim, maka jika dia enggan, maka dijatuhkan tolak kepadanya oleh hakim. Faslun Wabiharu Ayatullah Wabiharu Rizawiyati Anti Alaya Kabla Bikuri. Ini menerangkan zihar. Zihar itu ialah bahwa berkata seorang laki-laki pada istrinya, kamu ini terhadapku seperti punggung itu. Bila Allah berkata,
walam yutbik mubitalafi sara'idan. Maka apabila dia berkata kepada istrinya akan perkataan demikian, dan dia tidak mengikutkannya dalam sholat, maka jadi dia orang yang kembali kepada istrinya. Walazimat walau kifarakum, dan mesti padanya membayar kifarah. Walau kifarah itu raqabatul mu'minatin salimatin min amyudin mujarrad bil amal wal kasih. Dan kifarah itu ialah memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman selamat daripada aib yang merugikan atau menyusahkan untuk kebahagiaan dan kasar. Ilmu menjadi dia musyafahi berdas aib, maka jika dia tidak mendapatinya, maka harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ilmu menyatakan bahwa amal dengan miskinan, maka jika dia tidak mampu, maka harus memberikan makanan kepada 60 orang miskin, setiap satu orang miskin 1 mud makanan. Maka yaitu ini dan tidak salah bagi orang yang beristihad menyetubuhi istrinya sehingga ia tidak kifarah. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Bagaimana maksudnya kita kaji begitu? Bab yang barusan kita dengar dibaca oleh Ustaz Sofani tentang 2 hal dalam soal-soal pernikahan, dalam soal-soal rumah tangga. Yang pertama al-ilah. Al-ilah artinya seorang suami berjanji, bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Itu sudah cerai. Yang kedua al-bihar. Kalau waktu cukup kita bahas. Bihar artinya menyamakan istri ibunya, ibu si suami. Itu juga cerai juga. Mari kita bahas. Faslun, ini suatu pasal. Pasal itu bagian dari bab. Bab itu bagian dari kitab. Wa idza halafa, apabila seorang suami bersumpah, halafa bersumpah, demi Allah, saya berjanji bersumpah pada Allah tidak akan lagi menggauli kamu. Artinya seorang suami ketika itu bersumpah tidak akan memberikan nafkah batin pada itu. Allah yang tahu bahwa ia tidak akan menggauli pada istrinya. Mutlak dengan mutlak. Mudatan atau pada masa tertentu. Tazidu ala 4 asyhur atas 4 bulan. Jadi kalau dia bersumpah tidak akan mencampur istrinya dalam tanda petik sampai 4 bulan, maka bahwa mulin, maka dia telah bergila itu menceraikan istrinya. Jadi nggak boleh sembarangan, ya, nggak boleh ngomong sembarangan. Kalau dipakai nama-nama Allah, wallahi demi Allah, saya tidak bakal campur lagi sama kamu sampai kiamat. Itu lagi sampai cerai, sudah memutuskan cerai pada ini. Wa yu'ajjalu lahu, dan ditangguhkan kepada suaminya itu, ditangguh dipospon, ditunda. In sahadat dzalika, jika istrinya minta penangguhan 4 asyhur selama 4 bulan. Kalau istri minta ditangguhkan selama 4 bulan, summa yukhayyaru baina fai'ah wa takfir. Kemudian dia harus memilih si suami itu antara kembali menggauli istrinya atau lagi Arab. Jika ada 2 opsi. Kalau seorang suami bersumpah tidak akan mencampur istrinya, maka ada 2 opsi. Dia tidak boleh menggauli istrinya sampai 4 bulan.
bulan dia pengen baik lagi, maka dia mesti bayar kafarah, bayar denda. Kalau selama 4 bulan dia tidak balik lagi, tidak mau lagi mencampuri istrinya, cerai, bisa tahu. Kami talak atau menjatuhkan talak. Ini karena maka jika dia enggak doa, tolak, maka dijatuhkan talak. Alaihil hakim, kepadanya oleh hakim. Jadi ada, kalau seorang suami sudah 4 bulan tidak menggauli istrinya dan dia tidak mau menjatuhkan talak, maka yang memutuskan talak itu pengadilan, hakim, pengadilan. Paham ini ya? Ada nggak dalilnya? Ada. Di Quran Allah berfirman, lilladzina yu'luna min nisa'in, laki-laki yang menghina suami istrinya, gila itu bersumpah tidak menggauli, taruh musuh arba'atin ashhur, dia mesti tunggu sampai 4 bulan. Sampai 4 bulan saja dia bersumpah tidak akan menggauli. Fa'in fa'u, kalau dia memenuhinya 4 bulan, dia mau balik lagi, ya, mau kembali pada suaminya, pada istrinya, boleh. Salah jadi bayar kafarah. Fa'in Allah ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun katanya atas perilaku hambanya dan Maha Penyayang. Waqala Anas radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas mengatakan, ada Rasulullah SAW minta syahwat. Nabi pernah mendatangi salah satu istrinya selama 1 bulan. Wa kanat isfaqat rijluhu syarif wa qama fi masrabatin lahu 29 yawman. Summa nazala faqalu ya Rasulullah innaka azaina syahran. Faqala syahran 29 yawman. Jadi Nabi mencontohkan kalau ada seorang laki-laki menggila istrinya, maka dia tidak boleh campur dengan istrinya selama 4 bulan. Kalau setelah 4 bulan dia mau balik lagi, boleh, asal bayar denda kafarah. Kalau enggak balik lagi, dia mau cerai, yang putusin, hukumnya cerai. Paham ya? Buat alim, buat apa belajar, jangan gampang-gampang ngomong pada istri yang tidak boleh. Kalau kita tulis gini, biar ada oleh-olehnya. Ilmu fikih. Ilmu fikih itu kalau kita bedah, dia isinya 2 macam. Satu, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Ibadah. Sholat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah, di sini wudu, tayamum, qasar, jamak juga ada. Tapi ada yang kedua, muamalah. Muamalah itu kalau ibadah, hubungan hamba kepada Allah, disebut hablum minallah. Hablum minallah. Ini hubungan hamba dengan Allah.
ini hablum minan nas. Hubungan antara sesama manusia. Bab yang baru kita bahas masuk di sini ya. Yang ini udah rapi, udah selesai. Pembicaraan tentang ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah udah lewat. Sekarang ini, yang ini banyak sekali. Di antara yang banyak itu adalah hal-hal yang tersebut dalam munakah, hal-hal pernikahan. Pernikahan itu banyak, ya. Ada yang berlangsung mulus sampai akhir tujuan, tidak ada celah. Ada yang gagal. Nah, yang dibicarakan kalau gagal dalam pernikahan disebut at-talaq. Cerai kalau bahasa kita. Kalau cerai, caranya gimana? Kan gitu. Ada talak yang sharih, ada talak yang ghairu sharih. Tapi ada talak yang tidak biasa. Gitu. Talak yang tidak biasa ini dia al-ghilah. Gila ini sumpah tidak menggauli istrinya. Gila, benar ya? Demi Allah, saya tidak akan campur lagi sama kamu. Sampai ada ayat, ya Allah, bisa jadi ada sebabnya. Kenapa nanti begitu? Atau ujar-ujar begini, begini, kenapa dia? Itu tidak ada sebabnya. Karena satu suaminya begitu. Nah, kalau dia sumpah, maka ada opsinya, solusinya. Dia mesti tunggu sampai 4 bulan. Tarobuslah 4 bulan. Tidak campur. Sejak dia ngomong, saya sumpah tidak campur sama 4 bulan. Selama perjalanan 4 bulan itu, ternyata dia sadar. Diulik-uliknya terus lagi. Kata si Maman aja yang Maman ya. Si Maman bilang, Mun, ternyata nggak enak juga, Mun. Gua katanya repot juga, katanya. Kalau siapa ada tulisan repot banget, tiap kali lihat, gimana sih, Mun, kalau kita baik-baik, boleh aja, Mami. Si bumbunya ambil fikir lagi. Tapi fikir dia, udah ngaji dah uswah. Boleh aja abang, kalau abang membaca saya gitu. Syaratnya abang nggak boleh campur sama saya selama 4 bulan dan bayar denda, bayar kafarah, bayar plus denda. Plus denda ini bayar denda nih, bayar denda. Kalau sudah bayar denda, jalan 4 bulan boleh baik lagi, gitu. Boleh lanjut. Kalau imtana itu enggak. Kalau suami tidak mau menceraikan setelah 4 bulan istrinya, kalau nggak mau, kalau pilihannya ini, maka intervensi
dari agama. Siapa nih? Pengadilan yang akan memutuskan, hakim pengadilan agama. Misalnya setelah 4 bulan si suami masih tinggal di rumah itu dan tidak mau menceraikan istrinya, meskipun tidak bisa, nanti istri bisa gugat kepada pengadilan, minta agar pengadilan memutuskan status hukum si suami. Nah, setelah disidangkan, ditanya banyak saksi, ditanya sama tuh istri, ditanya oleh para suaminya, benar kamu? Gitu. Nah, saya mau cerai, tidak mau. Begitu juga enggak, jadi mang-mang. Apa mang-mang? Ragu dia. Nah, hakim memutuskan karena kamu telah bersumpah untuk tidak mencabut semua, kamu ditetapkan sebagai telah cerai. Jadi mesti hati-hati nih, ya tidak boleh sembarangan. Gitu. Sumpah biar benar. Kalau tidak benar harus sumpah. Kenapa orang bersumpah tidak menggauli istri karena hukuman ini? Karena menggauli istri itu hati istri. Dia berhak disayang, dikasih, dicintai. Dia berhak dapat nafkah lahir batin. Itu gunanya menikah. Kalau dia cuma dikasih nafkah lahir doang, dikasih makan, dikasih pakaian, tapi tidak dicampuri, kehilangan haknya dia. Nah, suami tidak mau menjalankan haknya istri itu, dia ditetapkan hukum sebagai sumpah. Jelas. Na'udzubillah. Jadi kalau itu warna, jangan sumpah yang akan mencelakakan. Jelas ya? Buat apa ngaji gini? Biar tahu. Kalau orang tahu aturan, dan sembarangan. Baik istri maupun suami. Jelas ya? Baik. Gimana kalau minum dulu nih? Kalau serius, boleh ngaji-ngaji pakai sumpah-sumpah lagi. Baik, sekarang yang kedua. Faslun wal-biharu. Asal ini menerangkan jihar. Wal-biharu ayakuna rajul. Jihar adalah seorang suami berkata kepada istrinya, "Izawjati anti alayya kadhri ummi." Kamu ini, kata si suami pada istrinya, buat saya seperti punggung ibu saya. Benar tak? Kata si mama sama si Momon, lu kalau gue lihat kayak punggung emak saya. Benar. Punggung itu punggungnya. Nah, ngomong gitu itu cerai kan? Cerai. Jadi orang dulu itu ngomongnya halus, menceraikan istri dengan bahasa yang halus. Kamu buat saya seperti punggung ibu saya. Kalau udah ngomong begitu cerai. Kenapa cerai? Karena kalau dia mengatakan si istri itu seperti punggung ibunya, kalau dia campur sama dengan mencampur ibunya, sama dengan menggauli ibunya, nggak boleh dong. Jelas? Itu. Faidah qala laha dzalik, maka apabila ia berkata kepada istrinya, akan berkata demikian, walam yusbihu bis talaq, dan ia tidak mengikutkannya dengan talak, tidak menyelesaikan dengan talak. Soro aidan, maka
menjadi ia orang yang kembali pada istrinya. Walazimatul kifarah, boleh lagi, dan mesti kepada si suami itu membayar denda. Bila teman, jadi mungkin si suami ngomong itu nggak sadar dia, atau dilakukan karena tidak tahu, nggak ngerti. Lu kayak bohong sama gue lu, ngomong begitu tuh, karena itu orang tanya jawab. Lu kayak bohong sama gue lu, gitu. Udah jelas. Kalian ngomong itu karena tidak ngerti kalau itu nggak boleh. Ya. Oh itu dilarang dalam agama. Itu kata bahasa orang dulu untuk menceraikan istrinya. Maka dia kalau mau kembali bayar kifarah. Pertanyaan kifarahnya berapa? Dendanya berapa? Wal kifarah itu itu raqabatin mu'minatin salimatin min al-uyub al-mudirrah. Dan kifarah itu ialah memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, yang mulus, yang utuh. Salimah itu tidak cacat. Minal uyub dari aib, al-mudirrah yang merugikan atau menyusahkan bil amal untuk bekerja, berkasab dan usaha. Jadi apa tuh kafarahnya kepada si suami kalau ngomong seperti itu? Dia mesti memerdekakan seorang hamba saya perempuan yang beriman dan mulus itu tengah cacat dan bisa kerja. Nah, wanita muslimah utuh, mulus, tidak cacat, cacat orang ini mahal. Harga hamba saya zaman dulu itu yang kayak begitu itu sama dengan harga unta yang paling mahal. Kalau zaman sekarang sama dengan mobil yang paling mahal. Dulu kan unta, sekarang mobil. Saya nggak tahu mobil paling mahal berapa duit. 11 miliar. Misalnya. Coba. Gara-gara ngomong gitu aja, kalau dia mau baik saja sama istrinya, 11 miliar. Jadi nggak boleh sembarangan. Tidak boleh menzalimi istri. Tidak boleh melakukan penganiayaan tadi. Ada kan? Mobil Rolls Royce 12 miliar. Bisa tidur di atas duit kita. Jadi hati-hati. Bagaimana kalau nggak punya duit sebanyak itu buat memerdekakan seorang hamba saya? Bagaimana? Fa'inam yajib, kalau nggak bisa, nggak punya uang. Fasiyam masyarain yang mutatabi'ain, maka dia mesti puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau batal pulang dari pulang, misalnya 2 bulan kan 30 sama 30 ya. Pas hari ke-45 batal, pulang dari nol. Banyak. Gak boleh sembarangan. Gimana kalau nggak mampu? Puasa 2 bulan berturut-turut. Hari-hari biasa aja berat, paling puasa 2 bulan nih. Nggak mampu deh saya. Nanti hakim memutuskan. Fa'ilamnya setiap, kalau dia nggak mampu juga, fa'it'amu sittina miskinan. Dia mesti katanya memberi makan kepada 60 orang miskin. 60 orang miskin tadi makan. Kullu miskinin mudur. Tiap-tiap satu orang miskin, satu mud. Satu mud itu 78 liter. Dikenakan 1 liter. Jadi gimana? Tak sembarangan, nggak boleh.
Wala yahillu lil mudhahir ba'uha hatta yukaffir. Tidak boleh bagi suami yang menzihar istrinya mencampuri istrinya sampai dia bayar zakat. Tidak boleh. Bisa tahu nggak? Jadi kalau orang menzihar istrinya ngomong kayak begitu, dia telah menceraikan istrinya dengan sengaja. Kalau dia mau balik, tadi dia mesti memerdekakan hamba saya. Kalau hakim saudara saya putuskan memerdekakan hamba saya nggak punya uang buat beli hamba saya. Kasih dia 12 miliar. Rumahnya aja nggak segitu duitnya. Boleh. Kalau itu nggak bisa, puasa 2 bulan. Jangan 2 bulan. Dan kemudian saya nggak ngerjain. Bisa juga, udah 60 orang miskin. Kamu kasih makan. Dan selama kamu belum membayar kafarat, kamu nggak boleh campur sama itu. Ya. Jelas? Jadi ada metode yang berikutnya. Kali ini hilang cara al-zihar. 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 Zihar. Kalau zihar, maka hukumnya cerai. Kalau mau balik, boleh. Nah, ini opsi baliknya, ini opsi tidak. Satu, dia mesti merdekakan hamba saya yang utuh, yang mulus, yang sehat, yang tidak cacat. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, ngasih makan orang miskin. Pertanyaannya, kok berat amat hukumnya? Iya, kalau Islam sangat menghargai wanita. Gak boleh wanita disepelekan. Gak boleh wanita dianggap enteng. Gak boleh wanita dizalimi. Ini bedanya Islam dengan yang lain. Jadi Islam sangat menghargai wanita. Ketika orang lain itu menganggap wanita sebagai pemuas syahwat laki-laki, Islam coba begini menghargai wanita. Katanya bersyukur ibu jadi muslimah, bersyukur punya agama Islam. Tapi Islam begini memuliakan wanita, menghargai wanita. Sebaliknya, jadi suami tidak boleh semena-mena, tidak boleh semau gue, gitu kan kuasa, gagah, perkasa, ngomong semuanya nggak boleh. Tapi tidak boleh karena kalau dibilang istrinya kayak punggung ibunya, kalau dia campur kayak mencampur ibunya, parah. Makanya orang macam itu dihukum aja. Kalau ini nggak mau, ini kalau ini jelas. Kesimpulannya apa? Ulah lalap orang. Apa itu? Dia kan ngaji sih. Dia mesti ngaji. Ngaji kamu suami. Jadi sembarangan. Kalau dia nggak tahu, tetap dihukum. Istrinya bisa laporan. Nah, repotnya istrinya nggak mengerti. Dua-dua nggak ngaji lagi. Makanya kalau dihukum betul-betul, harus suami pahalanya gede. Menjelaskan pengetahuan tentang Islam. Jadi tahu aturan, tahu bahasa, tahu rambu-rambu. Ini nggak boleh, ini boleh, nggak boleh. Kalau tahu aturan, hidup juga terarah. Nggak sembarangan. Jelas ya? Kalau dia nggak tahu, di jalannya terus zina. Kalau si suami ngomong kayak tadi, lu kayak bokong sama gue,
Kalau dia tuh begitu, sholatnya nggak diterima, doanya nggak dikabulin, terus repot. Ini gunanya ngaji, ini pentingnya ngaji. Jadi bapak nggak sia-sia kirim-kirimin adem-adem begini ngaji nggak sia-sia ilmunya, benar kan? Nggak sia-sia. Jadi ngaji di hari Sabtu kalau penting. Biar kuliah cemen nggak pakai. Terus nggak? Kuliah kayak gitu. Itu mencari orang yang punya. Alhamdulillah. Tapi dulu ya, jadi dua nih, dua dijauhi jangan sampai terjadi. Apalagi di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan kita menurut para ulama ahli tasawuf. Syahrul Sya'ban, syahrul litafhidul qalb. Kan ada 3 bulan yang saling terkait. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kalau Rajab itu syahrul litafhidul badan. Bulan kita memperbagus, membersihkan badan. Dengan apa? Banyak sholat, banyak puasa. Sudah dewasa. Kalau banyak sholat, supaya nanti pas Ramadan dia sudah well trained, sudah terlatih. Sudah biasa sholat sunnah, diajak terawih, enteng aja. Kalau nggak biasa sholat sunnah, dia terawih. Allah banyak amat 20 usah buang, repot buang katanya. Begitu. Jadi mereka mulutnya karena waktu Rajab nggak biasa dia tidak terlatih. Kalau Rajab biasa puasa sunnah, nah Indonesia pas masuk buat Ramadan puasa wajib, nggak sulit lagi. Diam aja. Itu maksudnya. Karena orang puasa itu ibarat orang naik sepeda. Masih kan naik sepeda? Sepeda itu kalau genjotan pertama berat. Kalau baru genjot berat. Kalau ada 10, 15, 20 cm. Sama. Kalau baru tumben puasa tanggal 1 Ramadan berat. Ada nyender. Ada yang merem aja. Lu kenapa lu sholat puasa? Jadi berat puasa itu kalau baru Ramadan puasa. Tapi kalau dari bulan Rajab udah biasa puasa sunnah, pas Ramadan enteng. Tuh, entengnya udah biasa. Biasa makan itu maksudnya. Jadi latihan dalam Islam itu dia tapi punya maksud yang mulia. Apalagi kalau suka puasa dan sahur, ya kan? Kalau sahur begitu waktu Ramadan dibangunin sahur tak awal. Ada orang dibangunin sahur cuma nyawatin doang. Bang sahur bang, merem lagi, bang sahur, nyawatin tapi nggak bangun, karena nggak biasa. Kalau udah biasa bangun waktu Rajab, dia enteng dia. Itu maksudnya. Jadi latihan dalam Islam itu punya tujuan yang jelas untuk kita, bukan buat Allah. Nah bulan Sya'ban sekarang ini syahrul yang para ulama ahli tasawuf bitahhiril qalb, bulan membersihkan hati dibersihkan dari syirik, bid'ah, sum'ah, ujub, sombong, takabur, hasud, dengki. Sekarang ini bersihin. Jelas? Nggak pantas tadi sombong, ngapain sombong? Sombong saya cerita. Kalau ada orang punya mobil 5 sombong, malu. Sampai punya pabrik mobil. Saya di rumah sana dulu ya tadi itu Mercedes Daimler itu satu lapangan bola Mercedes semua
Di Austria, pacarnya jadi saksi, suka dia perempuan. Jadi, nggak boleh. Di sana dia kebiasaan. Jadi kalau kita cuma malu, yang boleh sombong cuma satu, Allah. Allah meskipun boleh sombong, nggak mau sombong dia. Tuh. Yang bagus kalau kita kaya, kuasa, perkasa, jangan sombong. Jelas? Kalau kaya, perkasa, kuasa, sombong, udah ada contohnya Nabi Fir'aun. Nah, kita tuh Korun. Kau tahu korun? Korun itu saking kaya, pembantunya 4.000. Pembantu dong 4.000. Ya pembantu dikasih rumah, satu rumah. Dikasih perhiasan bersama korun. Angkat kunci berangkatnya 10 orang. Saking kayanya. Tapi sombong korun. Nanti lebih. Kalau bapak ke Mesir, ada danau korun. Sebenarnya luas, cukup luas. Saya tanya sama orang, kenapa juga? Ini di bawahnya ada korun. Korun keluarganya, hartanya sama semua tuh anak buahnya. Jadi kalau ada orang kaya sombong biasa. Jadi dulu, aneh. Jangan aneh, bokeh sombong. Aku bang, udah bokeh sombong, tang-tang, makan-makan. Nggak tahu diri dia. Jelas? Kalau gitu juga akan ikut Nabi. Nabi begini teman. Nabi kaya, tapi nggak sombong. Begitu Rasulullah. Kalau gitu ikut Nabi sama Nabi Rasulullah sama istri begini. Nggak pernah manggil istri dengan menyakitkan. Kalau manggil sampai itu istrinya baru manggil. Ada orang manggil beberapa. Idun, video. Di dapur lagi di depan. Saya idun. Jadi dia cara ceritanya, bukan cerita fakta. Bapak pulang kerja malam kemalaman. Kan nggak ada bel. Tiba kata itu pagarnya dapat juga gini. Stres tidur. Dah lama bini udah lama capek bang stres dia tuh. Dan terus tidur kayak kembok lu. Saya baru pulang aja. Ingat Pak. Biar begitu itu Bapak dulu baru kenal. Kalau nggak ketemu sekali Bapak kiamat. Sekarang mau pakai kemboknya udah. Nggak kalau kasih ketuman lu ketuman. Ketuman kan? Biasa. Jadi kalau gitu gimana? Jangan. Nabi enggak. Tapi kalau pulang malam, istrinya tidur dan bangun. Nabi itu artinya sejadah. Tapi sorbannya tidur di pintu. Nabi itu begitu mulia Rasulullah. Masya Allah. Itu istrinya, ya Allah, Rasul malu banget ya. Itu nah akhlak itu mesti. Amin. Ya Rabbal. Nah sampai sini dulu ya. Tanda ya halaman 98 Iza Roma Zawjatuh. Ada yang belum jelas? Ya Pak. Ya Pak. Suaminya kerja luar negeri. Kalau suami kerja di luar negeri untuk
dia berbuat zina dengan tetangganya, dengan temannya. Ketahuan ada buktinya melakukan buat itu, maka istri harus dicerai. Bukan cuma dapat nafkah, cerai. Nikah sama yang zina itu. Itu surat An-Nur. Kamu karena kamu sudah tidak amanah. Itu yang toleransi. Kalau suaminya pergi, dia jaga dirinya, dia jaga harta suaminya, dia jaga anaknya untuk tidak berbuat jahat. Jaga dirinya, jangan dia ebre-ebre. Kalau dia ebre-ebre, suami nggak ada, ngelar, bohong, bangun, ngobrol sama tetangga 2,5 jam, sampai berbusa. Lakinya lagi kerja dan orang nggak bohong. Awas, nggak boleh. Jadi gimana? Jaga dirinya, jaga diri itu, badannya, sikapnya. Nggak boleh sama laki-laki yang bukan suaminya. Kalau laki-laki ada adiknya boleh, abangnya boleh, itu bersuanya boleh. Tapi kalau bukan mahramnya nggak boleh. Kalau ada laki-laki mau datang ke mandian, suami kata, maaf, saya tidak bisa menerima Anda karena suami tidak di tempat. Gitu bilang. Jangan marah ngomong, kali orang kaya. Jelas betul. Yang begitu tuh. Meskipun tak ngapa-ngapain, suaminya boleh cuekan. Kalau gitu gimana? Hati-hati, jangan. Yang mau jadi istri itu udah ikutin suami. Jangan melukai hati suami. Dia mati-mati atau kerja di suatu negeri dengan risiko kena deportasi. Kalau melakukan kejahatan bisa dihukum mati. Buat itu anak, itu jadi lewat dan nyolotin, menggelulin, itu beresek banget. Cerai. Lo kawin sama dia dong. Lu udah punya anak, udah punya bini. Ya betul, lu tetap punya bini. Mau aja, mau aja. Gitu Pak. Jelas ya? Paham Ibu? Gak jelas. Oh, ya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 pertanyaan Ustaz yang mengenai jihad itu kan kalau sekarang sudah tidak ada perpecahan, bagaimana caranya? Tidak ada apa? Jihad. Membebaskan budak. Oh. Terus yang kedua mengenai surat Al-Fajr walayalin asyar, yang walayalin asyar itu maksudnya apa Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau seorang suami menjihad istrinya, menyamakan istri dengan ibunya, maka jatuh talaknya. Kalau dia tak menjatuhkan talaknya, dia bertentangan tidak menggauli selama 4 hari. Kalau tidak menjudah, dia mesti bayar denda. Memerdekakan hamba saya. Jadi masalah. Kalau hamba saya ada, sekarang orang Indonesia sudah merdeka semua, maka nanti hakim memutuskan. Mampunya apa? Ya tadi, kalau nggak bisa itu puasa 2 bulan. Gak ada apa saya, puasa 2 bulan. Dididik sama agama, jangan sembarangan. 2 bulan berturut-turut, kalau batal pulang dari bulan. Gak mampu juga, kasih makan orang miskin 60 orang. Gitu ya. Nanti hakim menuntut dia. Itu gunanya pengadilan agama. Nah, terus yang kedua, walail asyar, malam yang 10. Malam 10 itu malam tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 10 Zulhijjah. Zulhijjah itu malam Idul Adha. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu malam yang mulia.
di mana malaikat banyak turun, doa dikabulkan. Utamanya apa? Tanggal 1 sampai tanggal 10 itu umat Islam sedang melaksanakan haji, sedang melaksanakan ibadah haji, yang sedang bersiap-siap di Mekah untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Sudah wukuf ke Musdalifah ke Mina, dan Mina Mekah lagi, Mekah baru ke Madinah selesai. Nah, malam-malam itu malam yang mulia. Ada hadis mengatakan malam itu malam mustajab. Jadi hormati malam itu. Kenapa malam? Karena malam adalah waktu yang paling pas untuk dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah pada tahajud, doa, munajat, zikir, yang paling bagus malam. Sepi dan teduh, tidak bising. Kalau siang kan ada suara ini macam-macam, teriak-teriak, suara kendaraan, suara anak-anak, apalagi anak-anak kalau libur sekolah, lari, kan begitu kan, agak bising. Tapi kalau jam 3, jam 4, sepi, dan suasana itu dipakai buat ibadah. 10 malam itu mahal sekali. Jelas? Cukup ya? Baik. Jadi ngaji-ngaji ini penting, Pak. Benar nggak? Jadi nggak sembarangan, nggak asal ngomong, nggak asal bersumpah. Dan penting buat wanita untuk menghormati harkat wanita. Baik, kita tutup dengan doa. Semuanya hadir sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya nggak berocok, anaknya nurut, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa badanan sabiran wa afwa inda al-hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bil husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Rabbana وفقنا واشف مرضانا واشف مرضانا صلح أجسادنا وقوي أعمالنا واهدنا سبل السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf